warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Ya, udah siang ya. Oke, untuk materi biologi yang sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan sebelah kanan itu untuk memimpin doanya. Doa mulai. Oke, Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini siapa aja yang nggak berangkat? Tajudin. Tajudin kemana Tajudin? Tajudin tidur. Tidur. Siapa lagi yang nggak ada? Bejo. Ismail kemana Ismail? Oh baju bapaknya. Bejo, Pak. Siapa lagi? Salman kemana Salman? Kota. Ngapain ke kota? Akhirnya Firman nggak berangkat Pak Firman. Oh, Firman nggak berangkat. Iya. Sakit corona. Oke, untuk materi yang sekarang kita akan bahas tentang sistem pencernaan. Kalian setiap hari pasti makan kan? Iya. Makan ya. Tahu nggak sih yang kalian makan yang dimasukin ke dalam mulut, kemudian keluar dari mulut? Itu banyak sekali proses yang dilalui, mulai dari masuk ke mulut sampai keluar lagi dari. Tujuan kita akan mempelajari organ sistem pencernaan pada manusia. Random ini BPS. Nah, yang pertama, fungsi makanan itu sendiri apa? Secara umum, fungsi makanan bagi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama sebagai sumber energi. Kalian kalau nggak makan pasti lemes kan? Kalau puasa 1 hari full, terus bukanya macam-macam ya makanannya, ada es. Pokoknya kalau nggak ayam, nggak afdol. Kemudian yang kedua sebagai bahan kerangka biosintesis, yaitu komponen penyusun sel dan jaringan tubuh. Sama, kalau nggak terpenuhi, kalian juga nggak bakalan hidup. Kemudian yang ketiga ada nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Nah, di sini makanan itu jadi yang kalian makan ada misalnya rumah kangkung, yang kalian biasa makan di warung-warung. Itu mengandung zat makanan. Apa aja sih yang ada di dalam makanan tersebut yang masuk ke dalam tubuh kalian? Yang pertama itu ada air, ya. Apa itu air? Air adalah air. Minum. Ketika kalian Sumber kehidupan. misal 1 hari kalian nggak minum, apa yang kalian rasakan? Dehidrasi, butuh asupan. Yesus. Kemudian ada lemak, protein, garam, mineral, vitamin, dan karbohidrat. Semuanya ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Misal saja tidak terpenuhi 1, otomatis sistem dari tubuh kita itu akan terganggu, misalnya sakit atau apa. Itulah. Jadi mulai sekarang jaga pola makan kalian, ya. Makan makanan yang bergizi, mulai juga nggak apa-apa. Kemudian sebagai sumber kalori, 1 gram KH ini karbohidrat, itu sama dengan 4 kalori. Kemudian 1 gram PR ini namanya protein, itu sama dengan 4 kalori. 1 gram LP itu sama dengan 9 kalori. Jadi semuanya ini harus terpenuhi supaya keseimbangan dalam tubuh kita itu stabil. Oke.
Nah, kemudian ada vitamin. Vitamin itu terbagi menjadi dua, ada yang larut dalam air, ada juga yang larut dalam lemak. Contohnya yang larut dalam air apa saja? Coba sebutin. Vitamin B1. Metabolisme karbohidrat dan kadar air di dalam tubuh. Kemudian contoh yang larut dalam lemak apa aja? Vitamin A. Fungsinya apa? Untuk mengobati ataupun menanggulangi rabu senja ataupun bisa membuat kulit menjadi halus lagi yang tadinya kasar. Oke. Nah, pengertiannya, sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar untuk dipersiapkan dan diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan melalui pengunyahan, pendelanan dan pencampuran dengan enzim. Ada yang tahu enzim itu ada berapa? Enzim? Nggak tahu Pak. Nggak tahu? Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian fungsi umumnya memindahkan zat nutrien, air dan garam dari zat makanan ke lingkungan dalam bentuk didistribusikan ke sel-sel melalui sistem sirkulasi. Jadi semuanya itu ditransfer dan dikirimkan kepada sel-sel yang dibutuhkan. Nah, kemudian sistem saluran pencernaan itu ada yang intraseluler, ada juga yang ekstraseluler. Contohnya yang intraseluler itu pada protozoa, porifera, atau spesiesnya itu adalah amuba. Itu yang intraseluler. Ada juga yang mix, bisa kedua-duanya. Ada intraseluler dan juga ekstraseluler. Contohnya adalah infibra. Jadi pencernaannya dimulai secara ekstraseluler dalam rongga gastrovaskuler, kemudian diselesaikan secara intraseluler melalui sel-sel gastrodermal. Kemudian yang ekstraseluler biasanya itu hewan-hewan tinggi, contohnya platyhelminthes sampai ke chordata. Oke. Terus, nah ini sistem saluran pencernaan yang ekstraseluler, artinya itu tidak lengkap. Ya. Di sini contohnya itu planaria. Kalian udah lihat belum planaria? Hidupnya itu di daerah yang sejuk, yang bersih, yang sejuk. Kalau di daerah Cirebon kayaknya udah jarang. Paling kalau kalian mau nemuin ini planaria atau planaria, kalian pergi ke daerah Kuningan, di air terjun di bawahnya. Caranya nanti kalian bawa daging ayam, pokoknya yang amis. Nanti kalian taruh di semak-semak air. Nanti planaria itu akan kumpul di situ. Wow. Kalau kalian pengen tahu warnanya itu coklat. Nanti kalian bisa praktik seperti ini. Bukan lintah tapi mirip lintah. Terus sistem saluran pencernaan yang intraseluler, artinya itu lengkap. Contohnya itu adalah manusia. Mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum sampai ke anus. Ya. Nah, bahan makanan dan cara makannya itu makhluk hidup sangat bervariasi, sangat berbeda. Contohnya di sini ada yang pemakan bongkahan, jadi satu wujud, satu bentuk langsung di lahar. Contohnya itu ular piton. Kemudian ada juga yang pemakan substrat, jadi sari-sarinya aja dimakannya. Contohnya itu kemudian pemakan cairan yang biasa dalam pemberian yaitu nyamuk. Kemudian ada juga pemakan suspensi, contohnya ikan. Nah, ada juga sistem pencernaan pada
ruminansia. Coba siapa yang mau menjelasin sistem pencernaan pada ruminansia? Oke, silakan. Ruminansia merupakan hewan pemakan biak pemakan keluar. Sistem pencernaan pada ruminansia lebih sulit dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau mengolah makanannya melalui 2 fase. Yang pertama, saat awal makanan masuk, makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan yang disimpan di dalam lubang lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dirinya kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Kemudian proses pencernaan itu terbagi menjadi 2. Ada yang pencernaan secara mekanik dan ada juga pencernaan secara kimiawi. Ada yang mau menjelaskan sistem pencernaan mekanik? Oke. Sistem pencernaan mekanik yaitu pengunyahan oleh gigi. Ini yang pertama. Dengan dibantu lidah serta permasan yang terjadi di lambung. Jadi misalnya kalian makan tanpa dikunyah, misalnya 1 buah daging kalian makan tanpa dikunyah lagi, masuk ke lambung. Nanti keluarnya itu pasti hancur. Ya, misalnya kakek-kakek yang udah nggak ada giginya, nggak bisa mengunyah lagi, itu yang terjadi. Dengan dibantu lidah, ya, dan enzim. Lebih mudah karena adanya saliva atau itu air ludah dan getah lambung dibantu oleh gerakan saluran pencernaan seperti gerakan peristaltik dan gerak segmentasi. Kemudian gerakan ini memungkinkan makanan didorong, kemudian diremas dan dicampur oleh enzim pencernaan ataupun pengadukan. Kalau pencernaan kimiawi itu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Yaitu tadi misalnya kalian makan kurang satu bokaan nanti akan hancur, yaitu dihancurkan oleh enzim. Nah, di sini contohnya. Kalian sini kan ada mulut. Misalnya kalian makan dikunyah oleh gigi. Nanti di sini ada pencernaan secara mekanik, yaitu pengunyahan gigi terhadap benda yang masuk atau makanan yang masuk, mengunyah dan menelan. Kemudian setelah masuk itu akan berganti prosesnya. Jangan dilanjutkan pencernaan secara kimiawi. Masuk sini. Di sini pencernaan mekanik itu dinamakan gerakan peristaltik. Kemudian diserap langsung ke lambung sini. Di sini terjadi penyerapan zat larut lemak seperti aspirin dan pencernaan secara kimiawi seperti protein. Kemudian disalurkan kepada seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, ini susunan saluran pencernaan. Mulai dari mulut, faring, esofagus, ventriculus, hati, intestine minor, intestine mayor, rectum, dan anus. Oke, yang pertama mulut. Mulut itu saluran pencernaan yang terdiri atas 2 bagian. Yang pertama bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi. Coba kalian coba. Kerasa ada apa?
bibir dan pipi ini masuknya ke daerah mulut. Ya. Yang pertama bibir, di sebelah luar mulut ditutupi oleh kulit. Kerasa kulit? Kerasa. Dan di sebelah dalam ditutupi oleh selaput lendir. Biasanya kalau kalian pegang-pegang di dalam mulut pasti berlendir. Itu namanya selaput lendir. Atau dinamakan mukosa. Kemudian lidah. Fungsinya yaitu mengaduk makanan, membentuk suara. Tanpa lidah kalian nggak bakalan merasain varian rasa. Ya. Jadi lidah itu indah banget. Kemudian ada kelenjar ludah atau saliva dihasilkan di dalam rongga mulut. Di sekitar rongga mulut terdapat 3 buah kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submaxillaris, dan kelenjar sublingualis. Nih, gambar proses menelan makanan. Tahap pertama yaitu fase di mulut. Langsung pindah ke tahap kedua yaitu terjadi di faring. Tahap ketiganya langsung pindah ke bawah lagi, fase di esophagus. Kemudian yang keempat fase bolus, yaitu memasuki lambung. Turun ke bawah lagi, masuk ke usus halus dulu. Usus halus kemudian usus besar sampai ke anus. Nah, ini lambung. Lambung itu bagiannya ada fundus ventriculi, corpus ventriculi. Nah, yang fundus ventriculi bagian yang menonjol ke atas terletak di sebelah kiri ostium cardium dan biasanya penuh dengan gas. Sebelah kiri ini biasanya kalau kalian habis makan gasnya langsung keluar, atau misalnya kalian makan sawi atau kol itu pasti gasnya akan keluar. Ya. Kemudian usus halus. Usus halus ini merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 sampai 8 meter kalau kalian rentangkan. Ya. Jadi di dalam tubuh kalian, di dalam perut kalian terdapat usus halus. Itu panjangnya 6 sampai 8 meter. Nih, di sini. Ya. Kelihatannya kecil ya. Tapi kalau kalian rentangin, nah usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum. Ini kurang lebih 25 cm panjangnya. Kemudian jejunum ini kurang lebih 2,5 meter. Kemudian ileum kurang lebih 3,6 meter. Panjang banget ya. Nah, pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Kalau secara pencernaan mekanik berarti kan sudah dari awal yang dari mulut, kemudian ini kan sudah turun, berarti sudah beda pencernaan lagi, maksudnya ke pencernaan kimia. Nah, fungsinya usus halus itu apa sih? Yang pertama, menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfa. Kemudian menyerap protein dalam bentuk asam amino yang disebarkan ke dalam tubuh. Karbohidrat diserap dalam bentuk emulsi dan lemak supaya kalian bertenaga. Kemudian usus besar. Nah, usus besar ini merupakan bagian setelah usus halus. Jadi proses usus halus selesai, kemudian dikirimkan ke usus besar untuk diolah ataupun pembusukan, kemudian langsung dikirimkan ke rektum dan ke
anus untuk proses pengeluaran air di rektum dan anus berdekatan. Jadi elastis ya. Nah, pengeluaran feses melalui refleks yang namanya itu refleks defekasi. Ya. Oke, untuk penambahan, Bapak akan menambahkan sebuah tayangan video mulai dari makanan itu masuk sampai dikeluarkan. Nanti kalian telah apa aja yang telah kalian pahami nanti. Oke. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses pemasukan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, Nah, ini pencernaan, penyerapan dan pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nanti disalurkan Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Nah, bisa dikeluarkan Makanan yang di tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas dua Ini tadi yang macam, sudah dijelasin. yaitu pencernaan Ada yang mekanis mekanik, dan pencernaan kimiawi. kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, Nah, ini. dicampur, Kalau makanan masuk, dan diremas. itu terjadi Pencernaan mekanis salah Pencernaan satu mekanis. contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. enzim amilase. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan Fokus. dan organ aksesori atau Fokus. tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, jantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung glukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim ketialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang membentuk bolus akan masuk ke dalam tetap atau paling. Paling adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal paling terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk
atau lari agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, polus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong polus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Ada gerak peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk polus. Secara kimiawi, polus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pekton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, polus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubuk usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter atau otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau yeyunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyadapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantuk empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilu menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengembulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di yeyunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui yeyunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekung. Pada ujung sekung terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa.
Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Itu tadi ya, alur dari sistem pencernaan mulai dari awal sampai akhir. Oke, paham sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dasar Pak. Maksudnya gimana Pak? Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Ya. Kita. Saya Pak, Oke, silakan. peristaltik dan gerak segmentasi. Oke, silakan. Peristaltik adalah kontraksi tak sengaja dan berhasil khusus menciptakan gerakan seperti gelombang mendorong skala ke depan. Gerak peristaltik terutama terjadi di kerongkongan. Gerak peristaltik terjadi pada kontraksi otot-otot sirkular. Gerak peristaltik menghasilkan kebanyakan makanan kecepatan tinggi. Gerak peristaltik adalah gerakan satu arah dalam arah ekor. Dan gerak segmentasi adalah kontraksi otot bolak-balik terutama di kecil untuk kontraksi otot polos. Gerak segmentasi terutama terjadi halus dan besar. Gerak segmentasi terjadi karena kontraksi ritmik otot-otot komis-luminal. Gerak segmentasi menghasilkan kebanyakan makanan secara lambat. Gerakan segmentasi bertanggung jawab untuk gerakan di kedua arah. Oke, cukup. Tepuk tangan, Bu. Oke. Ya. Paham semua kan? Paham. Alhamdulillah. Untuk minggu selanjutnya kita akan bahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nanti Wow. kalian baca-baca, cari-cari di buku, di internet, Siap, Pak. supaya pembelajarannya dapat lancar dan tidak ada gangguan. Amin. Amin. Oke. Oke, untuk mengakhiri pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar, Semangat. kerja keras, jangan malas. Bapak tutup, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.